Salam sejahtera pemirsa Gapes TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami merasakan kasih dan kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Dalam kami merayakan Natal. Inilah syukur kami dan doa kami demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, nats untuk kita pada hari ini ialah dari Lukas 2, 13-14, demikian tertulis. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, nats kita ini adalah salah satu bagian tengah bahkan akhir dari Lukas 2 yang mengisahkan kelahiran Yesus. Sebuah kisah Natal yang pertama, bisa kita katakan demikian saudara-saudara. Pada ayat 1-2 dari Lukas 2 dikatakan bahwa Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem karena mereka diminta untuk mencatatkan asal mereka di leluhur mereka, bahwa mereka orang Yudea dan berarti mereka itu keturunan Daud. Dan dengan demikian kita bisa membayangkan mereka ini adalah bagian dari masyarakat yang berdiaspora, yang merantau dan harus kembali ke Yudea di Bethlehem. Dan yang menarik saudara-saudara, keputusan ke Yudea itu adalah keputusan dari Kekaisaran Romawi. Dengan kata lain, kita sadar bukan saja mereka ini orang rantau seperti kita kebanyakan, tapi juga peristiwa Natal, peristiwa yang luar biasa, peristiwa keselamatan yang datang, itu ternyata juga menjadi bagian dari orang Romawi, tidak hanya menjadi bagian dari orang Yahudi. Dengan kata lain, pesan Natal, sukacita Natal itu milik bangsa-bangsa, bukan milik semata-mata orang Yahudi, milik bangsa-bangsa Romawi, bangsa-bangsa Indonesia, kita semua saudara-saudara. Itu kesan dan pesan yang pertama. Yang berikut saudara-saudara, dia yang akan lahir itu disebut keturunan Daud, berarti dia juga yang sulung, dan dengan dia menjadi yang sulung, dia mau menunjukkan bahwa dari wangsa Daud lahir keselamatan melalui Yesus Kristus dan untuk semua. Jadi saudara-saudara, peristiwanya memang terjadi di tengah-tengah bangsa Yahudi, tapi anak sulung Yesus Kristus itu berarti dan bermakna bagi semua orang. Dan dalam ceritanya dilanjutkan saudara-saudara bahwa malam itu Yesus harus ke suatu tempat sebab tidak ada tempat pada penginapan. Yang ada saudara-saudara adalah tempat umum. Dengan kata lain, Yesus tidak ditolak sebenarnya dalam malam dia dilahirkan, tapi Yesus memilih atau harus memilih di tempat umum agar apa? Agar semakin banyak orang yang bisa menyaksikan, semakin banyak orang yang bisa ikut serta. Kalau kita bayangkan saudara-saudara, tempat itu seperti tempat rehat dari karavan, satu los, satu tempat terbuka di mana orang-orang yang sedang berjalan bisa rehat dan secara umum orang bisa menjangkau tempat itu. Dan kalau begitu pesannya, peristiwa Natal adalah peristiwa yang terbuka untuk umum, untuk orang yang mungkin dalam hidupnya kesana kemari, dirantau di seluruh dunia, tapi semua bisa merasakan Natal di tempat yang terbuka. Dan yang menarik saudara-saudara, saat itu kita tahu ada gembala-gembala dan mereka datang, dan mereka yang biasa rutin menjaga domba-domba dalam kehidupan kesehariannya, mereka menemukan kabar sukacita. Maka kalau begitu Natal kali ini, dengan kita mengikuti cerita kisah Natal yang pertama dari Lukas, kita bisa katakan begini. Itu peristiwa dari orang-orang di rantau seperti peristiwa Anda dan saya. Dan mereka di perjalanan, di banyak kesibukan, mereka mengambil waktu untuk bertemu dengan bayi itu di tempat umum seperti kita juga. Dan dalam kehidupan yang sehari-hari,
dalam kehidupan gembala yang sehari-hari, mereka menemukan Tuhan datang di tengah-tengah mereka. Kalau begitu, tepatlah nats yang tadi kita dengar sebagai nats untuk renungan kita hari ini. Yaitu apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi karena Dia memasuki kehidupan hari-hari kita, perjalanan kita, rantau kita, dan di tiap kehidupan kita, kita bisa menemukan kasih-Nya, berkat-Nya, pemberiannya ada dalam hidup kita dari hari ke hari. Inilah sukacita Natal, dan seluruh orang Kristen Indonesia juga bersukacita dengan tema bahwa kiranya cinta kasih Kristus sedemikian kemuliaannya yang datang di tengah-tengah kehidupan, cinta kasihnya dapat dialami di tengah-tengah kehidupan yang biasa, dalam persaudaraan, dalam ruang terbuka, dalam sukacita. Salam Natal untuk kita semua. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kemuliaan Allah nyata bagi kami pada hari Natal, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kami. Kehidupan yang biasa menjadi luar biasa, karena kasih-Mu, pemberian-Mu hadir dan ada di situ. Inilah syukur kami, demi Putra-Mu, Kristus yang lahir dalam hidup kami berdoa. Amin. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin. Amin. GKPS